laku napa wae, akmal apapun, khususipun laku sing ada kaitannya dengan ilaihil wasilah, mangkat madhep merapat untuk bertemu Allah, iku ora migunani. Wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila Syekh Abdul Hayy Muhyiddin wa khususan ila hadrati Kiai Muslim Rifai Imam Pura wa khususan ila hadrati Kiai Haji Abi Mansur wa khususan ila hadrati Kiai Haji Khairul Razin wa khususan ila hadrati Kiai Haji Mabrori wa khususan ila Bapak Mayar wa Ibu Rumianti wa Bapak Mundakir wa Bapak Mustaqim. Ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kaffir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Wabil khusus sedaya derek-derek kita ingkang sampun atine ngabukti dhateng Allah, diparingono dalan ingkang jembar, gampang ngapurih dhateng Allah, sarana manahipun tetep anggene iman mung dhateng panjenengan ya Allah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi
wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus doyo derek-derek ingkang tergabung di dalam Padepokan Notorasa, khususipun akhinal kiram wa ahlihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi, jamaah ingkang hadir di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita dipanggih ke Gusti Allah rong lapan melih, walaupun di tengah-tengah tugas yang amat berat, tetap sesuai dengan janji kami di Padepokan Notorasa, saya berkewajiban untuk silaturahim. Tidak ada lain kecuali nambah-nambah lakune ati menyang Gusti Allah, semakin tambah kuat ihsan iman, ihsan jenengan kali kula. Berkenaan dengan hal itu, materi yang nanti malam ini kita bahas terkait laku. Laku itu ora bakal migunani manakala tidak didasari noto sejatine rasa ning ati sampean. Kula wangsuli, laku napa wae, akmal apapun, khususipun laku sing ada kaitannya dengan ilaihil wasilah, mangkat madep merapat untuk bertemu Allah, iku ora migunani. Apabila itu tidak berguna apapun, apabila tidak hati didasari dengan menata rasa atau ihsan di dalam hati yang sebenarnya. Sebab Allah dawuh dalam surah Al-Maidah ayat 27, dawuh mekaten, aku ora bakal nrimo apa lakumu menyang aku manakala atimu ora kenal sing namine rasa. Ora bakal. Rasa ini diterjemahkan dengan bahasa Quran haqqa tuqatih, derajat sing paling luhur, anugerah ingkang paling luhur
di mata Allah adalah takwa. Sebab rasa ini sodik, asidku, sedikit pun nggak ada yang salah. Namanya rasa itu tidak pernah bohong. Ini yang dimaksud Kanjeng Nabi akhlak ilahiyah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ora bakal diutus Gusti Allah ning donya kejaba nyempurnaake akhlak. Ingkang paling poin dalam hadis akhlak niki adalah ilahiyah, yang ada kaitannya akhlaki ruhaniyah, yaitu rasa. Rasa atau ihsan atau takwa ini yang haqqan tuqati. Sak temen-temen nih takwa iku namine ihsan. Ihsan iku bener, nggak pernah bohong, berarti rasa itulah yang nggak pernah bohong. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Niki sing dimaksud ayat kala wau. Sak temene laku apa wae ora bakal migunani lamuno laku iku ora didasari ati takwa. Niku Qur'ane. Makalah-makalah di dalam kitab yang bernuansa tasawuf itu para arifin dawuh mekaten. Al-a'malu utawi sedaya laku iku suwarun qaimatun ra bakal manfaati, ora bakal den trima laksana seperti patung qaimatun kang meneng ora iso obah. Laku ini tidak akan migunani berguna apapun manakala laku ini laksana seperti patung. Sebab apa kok dikatakan ini laksana seperti patung yang tidak bisa bermanfaat apapun? Sebab amal tadi, laku tadi tidak didasari rasa. Ibarat patung tidak dikasih roh, jasad iki, Pak. Jasad ini laksana patung. Jikalau tidak dikasih ruh, maka jasad itu tidak bisa berbuat apa-apa. Suwarun qaimatun laksana patung yang berdiri diam. Terus bagaimana supaya patung ini bisa bergerak? Laku jenengan iki estu betul-betul bisa sampai pada tujuan, yaitu ma'rifatullah.
Caranya adalah harus amal itu didasari dengan rasa. Patung itu harus dikasih roh. Apa ruhnya amal? Apa ruhnya patung? Tadi saya sebutkan ruhnya amal itu adalah rasa atau takwa yang hakka tuqati. Miturut makalah niki, para kekasih Allah tidak mengatakan secara tertulis ikut takwa. Bahasane beda. Rohnya itu tidak berbahasa takwa atau rasa mboten. Tapi maksudnya teng mriku. Maksudnya nanti di situ. Wa arwahuha utawi piro-piro roy patung. Wa arwahuha utawi piro-piro rohe amal laku, yaiku wujudu siril ikhlas, wujude piro-piro rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Makalah ini yang kuambil dari kitab Al-Hikam. Yang dimaksud rasa adalah wujudnya rahasiani rahasia. Wujudnya rahasiani rahasia. Amit nggih. Amit titik. Miturut umum ruh niku lak wis rahasia to. Lho iki lho sik ana rahasia maneh. Miturut wong umum ruh iku babakan yang masuk di dalam rahasia. Qur'ane wonten. Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang ruh, katakan iku urusaku. Berarti kan rahasia toh, Pak. Loh, di dalamnya masih ada rahasia mana? Yang disebut rasa. Kaya Gusti Allah nemokno kula Padepokan nata iki nek gak Gusti Allah sing nyambung ya gak mungkin. Oleh nyambungno masalah kajiane padha maksude. Baut ambek mur iki lho, Pak. Nek duduk nggone ketemu mboten? Mboten. Jadi pas ketemu. Akhirnya rapat. Rasa. Boleh dikatakan ihsan, boleh dikatakan takwa, sami. Di situ Syekh Ibnu Athaillah mengatakan wujudu sirril ikhlas, wujude rahasiane piro-piro rahasia. Rahasianya ikhlas. Yang kita kenal dulu waktu di syariat, ikhlas itu gambarannya seperti orang mencari WC, terus ketemu WC, terus beol, sudah keluar, itu gambaran ikhlas syariat. Sekarang ningkat sampean
Apa wujude rahasiane ikhlas yang disebut rasa iku? Sebab sapa wonge sing netepi laku kelawan dasar atine rasa, mongko yekti bakal Allah urupno cahaya makrifat. Sing sapa wonge cahaya makrifat iku wis diurupno dening Gusti Allah, mongko nyotolah makrifat jenengan, nyotolah wujud nyatane Allah baik dohir maupun batin. Niki pangkate para kekasih Allah. Nggih jenengan niki, jenengan niki. Iku bahasa Jawa. Diprotes kula nek basa Jawa kali dulur-dulur sing luar Jawa ngeten. Miturut pandangan syariat dulu, kita bahas syariat kan laksana kita itu cari WC terus kita beol, itulah ikhlas dulu. Sekarang ningkat. Yang dimaksud rahasia ikhlas di sini adalah rasa yang ada di dalam hatimu. Rasa itu enggak pernah bohong. Artinya pundi, iman yang sudah ihsan. Dalam hatimu sudah tidak mengakui kalau dirimu yang ngatur, dirimu yang melakukan. Rasa yang muncul di dalam hatimu, dirimu urip itu yang segala-galanya. Inilah rasa. Barang siapa yang netepi hatinya dalam semua laku didasari dengan rasa, maka disitulah Allah akan menyalakan nur makrifat cahaya, nur makrifat yang fungsinya untuk membuang dan memadangkan jagatnya hati, untuk mengusir semua apa al-aghyar di dalam hati kita yang membuat gelapnya hati pada Allah. Ini sudah rumus. Laksana orang lapar makan, rumusnya kenyang. Hilanglah lapar, datanglah kenyang. Siapa yang memenuhi kegelapan disebabkan karena enggak ada cahaya, rumus mengatakan jikalau cahaya itu didatangkan, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Rumus ini nggak bisa dibantah, Pak. Nggak bisa dibantah. Manusia itu tidak akan pernah bisa membantah ayat-ayat yang tersirat. Nggak bisa. Akal manusia itu bisa membantah ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah atau Qur'aniyah secara dohiri gitu. Makanya mengapa banyak ulama khilaf, karena membahas masalah ayat-ayat yang kauniyah dohir, Qur'aniyah dohir. Makanya banyak tafsir itu gitu. Miturut ulama ini tafsir ini gini, yang satunya gini, beda mazhab gini, biasa. Tapi kalau sudah masuk di dalam tersirat, nggak ada yang bisa bantah. Rasa itu gak ono, nggak bisa ada yang bantah. Ayo makan duren, gak mungkin rasa
jeruk, nggak mungkin rasa anggur, nggak mungkin rasa kecacil. Mriki wau napa? Namanya duku, nggak mungkin. Ya rasa duren. Kalau kita bicara tentang rasa, itulah kalau menurut kami ajaran yang benar. Bapak Ibu, risalah para rasul itu ada dua. Risalah muhakamah, rasul satu dan rasul lainnya syariatnya gak podo, gak sama. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun syariatnya gak sama. Mengapa ada perubahan? Karena masa. Contoh, tatkala masa belum ada HP, Pak, kita berkomunikasi lewat niku lho, apa namanya sing ngono kabel break niku lho Pak, apa niku? Niku mbuh break ngono. Intercom niku. Oke. Hanya orang-orang yang tertentulah yang bisa berkomunikasi jarak jauh. Lah, sebelum ada intercom, dulu para orang-orang soleh ahli kasab pingin komunikasi jarak jauh lewat ngelmu. Lah, masa untuk ke depan sudah beda. Yang pakai break iku pakai kabel, aduh ngoten kula seiling ngoten iku. Bendalu tiap malam itu ngomong ramari-mari sampai kadang jam 2, jam 3 ngoten. Sing dibahas niku wis ngalor ngidul ora enek enteke. Ganti-ganti. Sekarang beda lagi. Masa ke depan semakin modern, gampang. Jarak jauh telepon, ben sondok irit WA. Wis padha-padha asal kabare. Posisi di mana saged dideteksi. Oh iya, syariat Pak ini. Tapi ingat, risalah yang beliau Rasul sampaikan yang tidak berubah mulai awal sampai akhir adalah risalah yang ada kaitannya dengan dinut tauhid, rasa tadi. Ini gak berubah. Geser sak rambut pun tidak berubah. Ani'budullaha, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, risalah yang inti adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Netepake yen sejatine urip iku sing kedah panjenengan tawajuh. Urusan namanya secara syariat beda-beda monggo, karena memang beda bahasa. Orang Jawa Gusti Allah, lah orang Bali beda maneh namanya.
urusan nama, urusan kulit, beto-beto ora masalah. Mana ajaran yang tidak ada tipu-tipu, mulus pengesaan terhadap gesang, pengesaan pada Allah, mana? Ya ilmu-ilmu tentang masalah ajaran yang Rasulullah sampaikan risalahnya itu tentang tauhid, nggak pernah geser Pak nih. Walaupun didampaki perubahan zaman tetap tidak geser. Sebab wujudnya pangeran zamane Nabi Adam sampai sekarang podo ya kuwi tok. Sang Yang Tunggal niku, Yang Maha Esa itu urusan sebutan umat manusia karena beda agama, beda kaum, beda bahasa, monggo, nggak ada masalah. Sing penting piye carane, bagaimana caranya ketika saat beda-beda dohiriyah laku ini, hati jenengan itu tetap dalam kondisi ahad, otomatis iki nggak bisa keluar dari rasa. Bapak Ibu, amaliyah apapun tatkala estu betul-betul laku, khususnya laku yang tujuannya untuk wa ilaihi, menghadap marek dan bertemu sang yang urip, pun rasa aja oleh lepas. Rasa ini enggak boleh lepas. Rasa yang bagaimana? Rasa aku Allah iki ojo sampai lepas. Ya ini tauhid. Intinya tauhid itu ada di situ. Innani anallah la ilaha illa ana. Nek kalimai la ilaha illa ana. Ini inti. Maka di kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah tentang inti wahyu itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu kecuali harus mengemban, membawa intinya tauhid, yaitu la ilaha illa ana. Niki. Kalau ada seorang yang mengatasnamakan agama Islam, mohon maaf, Islam loh, saya katakan Islam, kok melarang umatnya belajar tentang tauhid anta wa ana, berarti ini sejatine bukan orang muslim. Lho ngaten mawon, kula bingung-bingung. Dohire memang dikatakan muslim, nanti kopian walaupun sondok lodok. Oh, kopian nek gak iso, nek gak lodok masuk saged mlebu, Pak. Mboten saged. Dohire ketinggalane ngalor ngidul, wacanane Quran, wacanane kitab. Nggawa kitab, nggawa Quran. Terus batinnya piye? Isi di dalam hati itu apa? Adakah rasa yang sudah manjing ataukah belum? Kalau belum ya dah. Siapapun kita pasti wayasudduna ansabilillah, pasti menghalang-halangi, menyalahkan orang-orang yang hatinya itu berjalan di atas jalan Allah,
yang sesungguhnya, pasti ngalang-ngalangi. Saya berkata seperti ini memang fakta ngalami pada diri saya. Yus tak maklumi wae, saya maklumi saja, karena kita diri manusia perlu adanya proses. Proses iman itu ingkar dulu. Ingkar itu ketutup. Proses kebuka itu asalnya ketutup. Makanya kalau mengatakan, mengartikan ayat kafaru itu orang-orang yang hatinya ketutup. Atau malam hari ini saya katakan orang-orang yang hatinya tidak ada ajaran tentang rasa. Berarti semua perilaku kita selama ini yang tidak bisa kita hitung, yang katanya baik disebut ngibadah, nggak ada dasar dalam hati didasari pangroso ingersani kang kuoso, berarti muspro. Tahu muspro ya? Tahu muspro? Percuma, sia-sia. Itu miturut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Jangan salah paham. Pandangan Allah itu pandangan ini ngati. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah mandang hati jenengan iku ana rasane apa ora. Sebab Gusti Allah iku la yanduru ila suwarikum. Laku dohir enggak melihat laku dohiri. Kalau manusia melihatnya laku dohir. Kesimpulannya manusia memandang itu sopo wae siapapun kalau dohiri itu sesuai dengan ajaran dohir wis mesti api. Lah ngoten nggih. Mesti api. Pertanyaannya keadaan rohaniah pandangan Gusti Allah ya mesti api. Belum tentu. Belum tentu. Wonten yang namanya intan niku Pak, dibuntel telek. Ada intan dibungkus kotoran, ada. Orang yang melihat dohirnya mesti mengatakan itu tai. Bahasa Indonesianya apa? Telek itu Pak. Tai niku nggih kotoran. Dia tidak tahu kalau di dalam kotoran itu ada intan. Anda akan mengatakan itu intan manakala kotorannya yang membungkus itu Anda hilangkan, baru tahu. Bapak Ibu, manfaat dan tidak suatu amaliyah, diterima dan tidaknya satu amaliyah, sampai tujuan dan tidak suatu amaliyah, sesuai dengan tujuannya maksudnya, itu tergantung dalam hati ada isinya rasa atau tidak. Hanya itu. Kalau bahasa Quran, ibadah opo wae apapun diterima atau tidak di mata Allah disebut sebagai ibadatun makbulatun, itu tergantung apakah si pelaku itu hatinya bertakwa atau enggak. Hanya itu. Ini kalau kita bicara Quran sesuai dengan tulisan. Tapi kalau kita bicara tentang
tersirat, ayat-ayat yang tersirat di dalam Qur'aniyah beda. Bahasane ngene. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Betul-betul sebuah laku yang diterima oleh Allah itu tergantung keadaan rohaniah sampean ini, qalbin zahidin, ada rasa atau tidak. Kalau ada rasa sesuai rumus hukum sunnatullah, ketetapan, nyampe, diterima. Kuncilan bundelane di mana toh? Tajalli. Intine kalau takholli sampai kapanpun nggak akan diterima. Nandur satu tanaman jikalau tidak ada bijinya nggak akan mungkin bisa tumbuh. Istilah bahasa kacang di depan jenengan nggak akan tumbuh manakala yang kau tanam ada kulitnya. Tapi kalau yang Anda tanam itu adalah bijinya, maka pasti akan tumbuh. Ini hukum yang tidak bisa dibantah. Bantah sampai lewat mana? Segudang ilmu sampai nggak bisa bantah. Nandur kuliti kacang aja pasti tidak akan bisa tumbuh. Itu nggak bisa dibantah, pasti ya seperti itu. Kalau isinya bijinya pasti tumbuh. Lah itulah kebenaran. Jadi risalah yang dibawa para nabi dan rasul yang tidak geser adalah tentang isi, bukan kulit. Kulit nanti akan berbeda bentuknya, warnanya, itu karena dampak masa, waktu, zaman. Kalau isi, kekekalan, nggak akan berubah. Bapak Ibu, untung Pak jenengan iki dikenalke tentang rasa, dikenalke tentang haqqatu qoti, dikenalke tentang masalah sejatine urip. Untung, sebab ingat, di antara beberapa anugerah dari Allah mana yang termulia? Anugerah itu ada macam dua Pak. Anugerah itu apa tuh? Pemberian Allah. Ada dua. Atau boleh dikatakan nikmatul ijad itu ada macam dua. Nikmatul imdad ya ada dua. Nikmatul ijad itu nikmat yang ada kaitannya dengan penciptaan Allah terhadap makhluk. Kalau imdad nikmat kebutuhan berlangsungnya kehidupan. Nah, ini ada macam dua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman anugerah Allah yang diberikan terhadap hambanya sesuai dengan kebutuhan jasmaniah. Weteng luwe, lapar, makan. Anugerah. Jenengan di tengah-tengah keluarga butuh kebutuhan keluarga, dikasih Allah anugerah. Jenengan pingin jadi PNS, dikasih Allah anugerah. Jenengan pingin nikah, ketemu jodoh, anugerah. Wes iki anugerah yang banyak manusia lupa sumbernya ini dari Allah.
Sehingga Allah mengatakan berkali-kali menegur kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman. Nikmat apalagi yang sudah aku berikan padamu dan kamu mendustakan kalau itu tidak dari saya. Berkali-kali, Pak. Mengapa demikian? Kita sebagai hamba selalu dusta pada Allah lewat nikmat imdad Ar-Rahman iki, karena kita belum kenal ajaran Rasul. Karena kita belum kenal ajaran inti risalah yang dibawa oleh para rasul, yaitu tentang tauhid. Intinya di situ. Lah, anugerah sing nomor kalih, yang nomor 2 adalah imdadur rahim, anugerah Allah yang bersifatkan ar-rahim. Nek miturut Quran, mana anugerah yang harus diutamakan, didahulukan sampean kali kula? Di antara dua nikmat ini, di antara dua anugerah. Jawabannya di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Atau jawabannya di lagu kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Lah, nomor utama adalah jiwa dulu. Mengapa harus jiwa? Ada alasan. Badan kok nomor 2? Ya ada alasan. Wabtagi lan donggole ono siro meraihlah kamu sekalian fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah berikan terhadapmu, terimalah. Mana yang dimaksud anugerah ini? Rupane yaiku darul akhirah ing urusan-urusan rohaniah. Hubungan hatimu langsung pada Allah. Lah, mana yang dimaksud hubungan langsung? Hubungan iki mesti wonten wasilai, Pak. Apa? Lewat apa wasilahmu berhubungan dengan Allah? Rasa. Kan tadi saya katakan, cahaya makrifat ini Allah akan nyalakan jikalau kau terus menerus netepi zikir rasa. Sebab di dalam rasa iku ada cahaya niki. Lho nek wis cahayane murup menyala, maka nyatalah wujude urip. Yaiku wujude Allah. Wis gak sifat, gak nama, gak zat, wujud. Akhirnya kalau sudah sampai wujud, pundi wujud dohir batine Allah? Ya sedaya alam niki. Inilah yang dimaksud para masayikh dulu itu dawuh wujude Gusti Allah iku welo-welo, jengleh. Kita nggak akan pernah tahu, Pak. Karena kita masih merasa makhluk itu wujud. Coba wujudnya makhluk sampean ilangi dalam hati sampean. Oleh ngilangi ya dengan rasa. Sehingga sak temene wujud makhluk jenengan iku epok-epok, pura-pura, dudu wujud sampean iku. Wong sampean kali kula iki, kita itu makhluk aslinya tidak wujud. Jenengan kali kula ngaku wujud itu kan persoalannya sebab diwujudna sing wujud. Akhirnya kita merasa wujud, rasa sing koyok ngene iki lah yang perlu dibetulkan. Makanya risalah Rasulullah tentang la ilaha illa ana itu harus disampaikan. Ya Allah, Pak, sejarah dulur-dulur
sing nyampekno risalah itu, ana sing dipateni, ana sing diusir, dimungsuhi, wis rawen orana. Sayyidina Ali ae dimungsuhi kaum Khawarij. Kaum Khawarij hafal Quran, Pak. Hafal kitab nggih sampean. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi apapun yang terjadi, satu amal itu akan Allah terima sebagai makbulah, amalun makbulah, jikalau netepi ati iku kelawan rasa. Jikalau dalam hati jenengan ini betul-betul ada takwa. Loh, ini intine takwa itu ati ninggalno larangan. Mana larangan nih? Ora oleh muncul rasa makhluk. Mana perintah? Netepi perintah. Selalu memunculkan aku Allah. Loh ini loh perintah. Makanya kita banyak Pak mengeluh, kok gak dong-dong ketika aku kholwat atau bertapa meditasi belum wusul-wusul. Karena aku nih makhluk yang berkholwat itu masih nyantol. Masih nyantol di dalam hati kita. Ini persoalannya. Nah, ini harus dilepas. Iki rasa sing kurang bener. Tipu-tipu rasa iki. Nek sampean goleki rasa sing gak tipu-tipu, ya wujude Allah. Berarti wujud dunya kewabah iki wujude sapa? Wujude Allah. Wis sing dereng gaduk aja dipeksa, daripada mumet. Ngombe kopi ya sik. Mbak Yai sampun nyiapno kopi won kok ngene kae iki lho. Iku perlune kedah diombe bagi sing ndase ngelu ngoten. Ora usah dipaksa. Nanti lah sampean akan tahu sendiri seiring berjalane nyotone rasa yaiku urip. Sampean kok gak iso bantah. Enggak bisa bantah. Kebenaran itu sudah jenengan terima, enggak akan pernah bantah. Kados ini ku wau seperti rumus siapa yang menanam biji suatu kacang, rumus mesti cukul. Kalau kulitnya rumus tidak akan tukul atau tumbuh. Nah wis, bantah ndugi pundi dari mana? Tak bisa bantah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi wujud makhluk iki asine pura-pura. Quran kan sudah mengatakan kehidupan dunia itu adalah bagaikan panggung sandiwara. Tipu-tipu. Maksudnya tipu-tipu duduk laku jenengan lho, ngoten lho. Biar gak tipu-tipu asli. Nyatakno ning atiku agune Allah. Rasa sing bener iki wau. Wis, kalau sudah di situ dunia ini sudah tidak menjadi dunia bagi Anda, dunia inilah akhirat. Siapa ketika saat di dunia sudah menjadikan akhirat, maka keindahan apa isi dunia saat itu sudah tiada karena sudah di akhiratnya dengan. Dalannya cuma lewat rasa, Pak. Lewat imanul haq atau disebut ihsan, jalannya hanya di situ. Siapapun Anda jikalau ingin di dalam hati nur makrifat itu dinyalakan Allah, tetep ono dzikir rasa. Tetep ono. Dzikir la ilaha illa ana. La ilaha illa anta isinya itu tetap ono baru bisa diana.
Karena tauhid di dalam tahapan di dalam Quran itu mulai syariat sampai makrifat itu kan rumusnya ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Selain itu enggak ada. Selain itu sudah. Niki pun lengkap pun. Makanya terus Mbah Yai ojo belajar Quran iku syariat tok. Ya kudu kok tingkatno. Kok tingkatno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Zaman sing sudah hampir puncak niki, peradaban manusia itu secara syar'i tidak bisa disamakan zaman Rasulullah dulu. Gak bisa, karena kegerus oleh masa Rasulullah dulu. Kemana-mana kendaraannya onta, kuda, keledai. Seiring berjalannya masa digerus niki sampai pada akhirnya sekarang. Nanti kendaraan kita juga digerus. Sekarang mulai ada mobil listrik. Dulu kita pakai bahan bakar. Masa digerus. Nanti ada mobil atau kendaraan tidak hanya bisa berjalan di darat, tapi bisa terbang. Sekarang ada tanda-tanda orang dibawa drone, gandolan drone itu loh. Nah, ngemes saya sekarang ada drone, berapa hektar itu, sampai cepat. Nanti ke Semarang wis gak pakai mobil, pakai drone, gitu. Wis bebas hambatan pun, prei macet udah. Sewaktu-waktu Mbah Yai ngestokake ngaji, wis langsung drone liwat. Mbuh kesasar apa gak karo drone kecantol. Pasti nanti akan seperti itu, Pak. Boleh tentang masalah syariat kita beda-beda. Boleh tentang cara untuk menyembah Tuhan yang esa beda-beda sesuai agamanya masing-masing. Tapi satu yang tidak bisa digerus, rasa. Ini nggak bisa. Mulai zaman Nabi siapapun, Rasul siapapun sampai detik ini sama. Tauhid podo. Hanya menyembah terhadap hidup Sang Yang Esa. Ini wajah tu wajia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulan materi pada malam hari ini tentang laku yang mesti bisa sampai ke tujuan. Kuncinya ada di rasa. Maksud rasa ning ati sampen aku Allah, bukan aku mah iki. Lah, untuk bisa sampai ke situ maka tetepono dzikir sing ngarahno ati sampen iku gak ngaku-ngaku hambane yang ngatur, gak ngaku-ngaku hambane yang laku. Justru netepno aku Allah kang laku. Wis tak jamin jadab nambe. Tak jamin gendeng hati jamin. Nah Gusti Allah wis wajib niku wis. Urusan akal kok dijadabno pisan apa enggak wis ora usah dipikir. Dene dijadabno wis dipenteng. Sampeyan kok dipenteng Mbah Yai ngono. Sampai jadab sak doire. Dipenteng nggak gegere umat jari mbuh bae tambah langsung didukung. Pun Bapak Ibu wis apa jari Gusti Allah niku sing penting netepi rasa
sak lebete roh, sebab muncule nur makrifat iku krono mencorongi yang namanya rasa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab Pak. Di menawi andaikan masuk 2025 ngaji saya enggak lama-lama nggih, mohon dimaklumi karena memang kondisional ngoten. Saya mengejar target iki. Target sebelum Ramadan iki kitab awal harus selesai. Niki alhamdulillah sampun 90%. Masih menunggu verifikasi Menkumham tentang hak cipta. Habis itu nanti langsung sebelum Ramadan itu bisa diterima oleh dulur-dulur syariat, dulur-dulur thariqah. Niku mengki saged nrimo. Tapi nek kita akhir mboten saged diterima dulur-dulur syariat thariqah, dereng saged. Hanya bisa dulur-dulur yang rasane sudah ketata baru bisa. Masalah iki bukan kauniyah, bukan Qur'aniyah, tapi tersirat bahasa sering kita dengarkan Al-Qur'anul Qadim. Teng mriku. Jadi saya tidak akan memberikan sepeda motor pada anakku yang masih berumur 2 atau 3 tahun. Nanti justru bahaya. Akan kuberikan terhadap anak-anakku yang sudah dewasa. Laksana seperti itu. Monggo menawi ene sing ditakokake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Nuri saking Jatirejo Suro. Alhamdulillah Gus, Sirul Asrul sampun berjalan. Ing mriku wonten dalam perjalanan kula ditemokake begitu kangen kalih Gusti Allah. Ing mriku kula berjalannya waktu wonten enten manah niku blong kosong, mboten begitu nikmat. Laku kula niku sampun leres napa dereng ingkang kula tangletaken pripun carane panggih rasa malih niku ingkang kados niku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami sudah netepi dzikir pangrasa, beberapa pengalaman dalam ritual jenengan yang sudah diceritakan tadi, pertanyaannya sudah benar atau belum? Jikalau itu benar, bagaimana caranya itu akan datang lagi? Pun tadi sudah saya katakan, rasa ini akan benar manakala di dalam hati jenengan rasane Allah. Aku Allahnya. Otomatis itu ada beberapa proses. Proses pertama, jenengan punya rasa bahwasanya Anda bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Ini prosesnya. Ada keterlibatan Allah terhadap diri jenengan. Asalnya enggak ada. Rasa sing muncul dalam hati jenengan iki enggak ada keterlibatan Allah. Justru kita makhluk yang melakukan saja. Ini kan golongan ambak, golongan orang umum seperti ini. Golongan di mana di dalam hati itu banyak rasa, banyak iman yang belontang-belontang, mau macam-macam. Rukunnya ada 5. Pertama, amantu billah wa malaikah
Jadi makhluk kabeh. Nama Allah iku makhluk. Malaikat makhluk. Nggak bisa kita itu bisa tembus terhadap urip karena nggak ada rasa yang benar masuk di situ. Kita ngalami semuanya ini prosesnya. Lah setelah tinggalkan takholi, ini namanya takholi, menuju takhali, proses penghilangkan rasa kalau kita yang bisa melakukan. Akhirnya kita dihadapkan rasa di mana kita bisa bergerak, kita bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya, dikarenakan melibatkan Allahnya. Akhirnya rumusnya kita bisa mendengar karena didengarkan Allah, kita bisa melihat karena dilihatkan Allah, kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Jadi keterlibatan Allah ada di situ. Cuman rasa yang seperti ini belum murni. Lah, untuk selanjutnya untuk bisa mencapai rasa yang murni dalam hati sampan sudah tidak merasa makhluknya yang bergerak, berarti gerakku Allah. Umpama diterjemahkan ya. Tadi kari ingsun Allah, ingsun urip. Begitu. Ini murni sudah. Ada dalil, ada hujah, banyak Quran yang menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh bantuan terhadap siapapun dan apapun olehnya. Allah melakukan semua kekuasaan di dunia ini. Malaikat njabut nyawa ora butuh Gusti Allah bantuan, dicabut dhewe. Lah niku kok ada muncul malaikat Isra? Iku lak pandangan syariat. Sehingga Israel sebagai rasul utusane Allah untuk menjalankan tugas. Tapi coba sampean terobos jerone malaikat itu sopo asline. Nah, gitulah. Ini golongan yang rasanya itu sudah murni, baru akan bisa. Inilah yang dimaksud Allah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Berarti untuk mencapai di situ hanyalah hamba yang Allah Siapa hamba yang Allah kehendaki? Itulah hamba yang selalu netepi zikir rasa di dalam diri sampean. Jikalau pada saat itu keakuan jenengan sebagai makhluk itu sudah tiada, maka kemurnian rasa sudah benar. Terus bagaimana untuk memunculkan? Gampang nek wis ana kudu. Sing wangel itu kan belum ada di situ, masih giring, masih memproses. Kalau sudah aku Allah betul-betul muncul di dalam hati jenengan, segala tumindak aktivitas apapun mesti jenengan akan mendapatkan rasa yang jenengan maksud tadi. Ingat, syarat cuman luru untuk merasakan hal yang seperti itu. Pertama, terus meneruslah kau fal ya'mal amalan sholihan, ya dah, gak ngaku-ngaku makhluki wujud. Nomor loro, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah di dalam hatimu itu ada selain ingsun Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Ini caranya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang iman, setelah kita mendapatkan pengetahuan ini, ilmu pengetahuan tentang tauhid, kemudian sudah berlaku fal amalan sholihah, ternyata bisa ditarik kesimpulan bahwa iman yang sempurna tidak hanya tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, atau amalan bil arkan. Harus mampu sampai makom ruqyatullah, artinya menyaksikan Allah. Jadi ibadah yang tidak menyaksikan Allah adalah ibadah sia-sia dan hampa. Nanti ini mohon dijabarkan lagi.
Kemudian terkait dengan kasaf, ada makalah mampu memandang Allah sebelum kejadian, pada saat kejadian, yang meliputi kejadian tersebut, dan sesudah kejadian. Ini kalau apakah bisa dikatakan kasaf? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, semua itu ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bisa pada titik yang dimaksud. Dalam istilah akal, Bapak Ibu ingin makan itu aja ada prosesnya. Kita nanam padi, prosesnya nanti kalau sudah berbuah kita panen, tunai apa diunduh ya Pak, dipanen, bahasa Indonesia ini panen ngoten ya, menuai. Gak cukup di situ, proses diseleb, proses dibususi, terus kita masak. Tidak ubahnya kita untuk sampai pada puncak ma'rifat juga begitu. Ada prosesnya itu. Enggak cukup kita itu secara lisan ngucap, berikrar secara bilisan. Artinya kita enggak cukup Pak, ning syariat ditok enggak cukup. Amin. Jangan, harus amin terusno. Kita enggak cukup untuk hanya beriman aja, enggak cukup. Harus kita buktikan supaya wujud nyatani rasa iku betul-betul terjadi yang dimaksud iksan makom makrifat. Wajib jenengan kalih kula niki topo broto atau uzlah. Sandingane uzlah tidak ada lagi netepi zikir, hanya itu. Makanya mengapa harus ada ilmu, mengapa harus ada laku, mengapa laku itu harus terus menerus, dikron kathiron, mengapa harus pun sampai tinggalin nang surat Al-Ahzab ayat 21. Ini yang diteladankan Rasulullah. Pertama, di dalam hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah. Hati yang ada keinginan bertemu Allah rindu dikarenakan jenengan iku sudah netepi ilmu, sudah mendapatkan hidayah ilmu. Yang ilmu itu untuk nyandingi jenengan amal yang baik, laku yang benar. Ngajiku penting, tolab iku penting sebagai dasar awal untuk sebuah kepahaman dalam rangka ibadah yang benar, laku yang benar. Setelah itu kita dapatkan, maka pasti dalam hati sampean akan muncul rasa rindu, keinginan berjumpa Allah. Yang disebut uswatun hasanah itu liman kana yarjullaha. Ada keinginan untuk bertemu Allah di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul. Dunia ini adalah sebetulnya adalah tanduran akhirat. Lah iki sing wis ketok akhirate baru bisa. Kalau enggak tahu ya enggak bisa. Sedangkan alam akhiratiku alam kahanani Allah, hanya orang-orang yang sudah netepi Rasulullah yang akan tahu. Selain itu enggak ada keinginan orang itu ingin berjumpa Allah, enggak ada Pak. Karena rumus di dalam syariat itu berjumpa pada Allah setelah kematian. Pahamannya mati syariat ini.
Mendem gadung aku nek arani. Tahu mendem gadung amen. Dan keadaan ini siapapun kita pernah ngalami. Pernah ngalami. Enggak paham tentang ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, enggak paham ini tentang alam barzah itu apa, enggak paham. Padahal alam barzah sudah di dunia ini. Lah itu hati sampean dikubur dengan isin dunya, itu barzah sudah. Kapan lepasnya, keluarnya? Ya kalau dihancurkan dunianya dalam hati. Jadi itu Pak ya, golongan-golongan yang Allah kehendaki, golongan-golongan yang mengikuti teladannya Rasulullah tadi untuk mencapai makom yang tertentu, makom tujuan akhir yaitu ma'rifatullah harus seperti itu. Kalau sudah masuk di dalam alam akhirat, modal kita wadakarallaha katsiran. Loh, kamu jangan sampai mbaeno dengan zikir. Zikir yang dimaksud adalah kesadaran kalau ini bukan wujud jenengan, bukan wujud makhluk. Artinya sadarlah segala hal apa perilaku itu perilakunya Allah, bukan perilakunya makhluk. Ini kalau makhluknya wis gak ono baru sadar. Yes. Yang kedua, memandang Allah sebelum, sedang, sesudah. Ini hanya golongan musyahadatul baqa, Pak. Yang Allah kehendaki akan terjadi seperti ini. Dan untuk sampai di makom itu sangatlah mudah bagi siapapun manakala dikehendaki Allah. Nah, enteng tahu jawabannya? Enteng. Lah mana golongan yang maksud Allah kehendaki? Tolong dibuka dalam surah Al-Insan terkait mencapai ma'rifatullah. Niki langsung Rasulullah mukhatabnya itu, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila. 25-26. Pagi, siang, sore, malam jenengan iku khusus hati iku nyibukno komunikasi langsung pada Allah lewat dzikir yang dimaksud rasa iku, senajano walaupun jasad sampean kali kula niki berinteraksi dengan urusan selain Allah. Mboten angel. Durung-durung kok dinyang mboten angel. Wis lakenono ae. Lakonono ngoten lho. Jenengan akan tahu jawabannya sendiri. Angel buat siapa, mudah buat siapa. Nggak ada jauh berbeda dengan orang yang kesini tuh Pak. Di Padepokan ini, buat siapa yang susah, sulit untuk sampai di sini, bagi jenengan kan mudah toh Pak. Jogja, Jujuk saja, karena sudah terbiasa ke sini. Kalau nggak pernah ke sini, alamatnya nggak tahu, terus saya suruh kamu harus ke Pondok Notoroso utawa Padepokan Notoroso Semarang. Mbah Yai Fatoni. Nah, sampean sapa ya Mbah Fatoni? Ora tahu cethuk. Krungu suara namine ya wis gelek. Tapi yang mana orangnya? Kira-kira gak bingung nggak Pak? Dimodali ya tidak. Jalannya kamu harus ke sana, di sana. Alamannya ini, rumahnya. Bingung Pak. Sampeyan kenali Allah jeneng tok.
bingung bin bingun alias ngeluh ora iso tembus. Mboten saged. Untuk bisa sampai ke situ mudah, ada prosesnya Pak. Sebelum ati sudah tahu yen kabeh Gusti Allah. Sedang juga begitu, sesudah ya begitu. Ini tak ubahnya dengan ayat yang mengatakan baik kamu keadaan terjaga maupun keadaan tertidur, hatimu tetap zikir. Niki kan sudah di tingkatan musyahadatul baqa. Untuk bisa sampai di situ lewatilah fana dan kamil, musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Fana sampai kali kula mungkin kalau kejadian sudah 1 minggu baru ingat, muncul tajalli Allah, oh aku Allah sing agawe mang. Ini kan kuncinya untuk bisa menaikkan mutu rasa sampean kan harus netepi dzikir. Hanya dzikir kuncinya itu. Akhirnya semakin lama dzikir itu terus sampean tetepi, maka Allah mindah sampean di makom berikutnya adalah musyahadatul kamil. Berarti sebelum terjadi belum ingat, sebelum sedang terjadi kadang juga tidak ingat. Malah ingatnya itu ketika saat jenengan ini barusan terjadi eling, iya iki ningkat, maka sedang terjadi akan ingat. Ningkat terus, bahkan sebelum terjadi akan ingat. Maksudnya ingat iku sadar ning ati sampean iku mencorong aku Allah, ngoten lho. Aku urip. Iki umpami ditulis lho Pak ya. Umpama diucapno gitu. Umpama diucapkan itu dengan bahasa biar mudah dipaham seperti itu. Quran kan wis ngomong innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Ya aku iki Allah. Oleh sebab itu sembahan aku, tetepno aku. Ngoten lho niki. Nek sembahan aku kan mlayune kepada orang lain. Sing durung tutuk ana kono kok nyembah, kongkon sampai pada aku. Wa aqimis shalah lidzikri, ketika kau sholat lidzikri semata-mata untuk ingat aku. Artinya Pak, segala aktivitas iki piye munculno aku, sadaro yen kabeh sing agawe iku aku. Teng mriku lak aku kuwabeh. Nah, saya ulang untuk mencapai pada makom yang puncak di sini kuncinya tetap netepi terus menerus tentang masalah dzikir. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisamalah. Wis aja dilepas mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Patrick saking Boyolali Gus, badhe nderek tanglet tentang makrifat. Ngendikane keterangane Gusti kan wonten kalih ingkang sampun makrifat menika masuk ke alam yang terang, sedangkan yang belum nika masuk ke alam yang gelap. Ingkang badhe kula tangletaken nika ingkang sampun makrifat niku kan masuk ke alam yang terang. Padahal di situ makrifat kan enten makome bertahap-tahap. Enten makom fana, kamil, lajeng naik malih nika bakok.
Lah sing kula tangletaken nek tiyang niku tesih di makom ingkang terendah, ingkang fana nika nanging sampun meninggal. Nika mengke keterangane dos pundi napa nek secara kula logika niku nek kula ibaratke lampu niku nek fana nggih pun urip padhang lajeng nek kamil nika lebih terang lagi terus nek bakok nika paling terang ngoten. Secara hakikatnya nyuwun dipun jabaraken. Matur suwun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling mendasar mengapa kita itu tidak bior terangi langsung 220. Kalau bicara tentang ilmu asalnya itu kan dunia, Pak. Sing ndak kita lepas dari Allah loh ya, iki proses dulu ya. Dunia alam ikilah yang menjadikan gelapnya hati. Kita bicara ilmu proses kejadian manusia, kejadian kahanan hati manusia. Intine yang menjadikan gelape hati sampean kali kula, gelap terhadap Allah itu kan dunia. Al kaunu minal mukawwanat zulmatun ay adamun. Nek tak jelasno sejatine dunya iki yaiku perkara sing ndadekno gelape ati. Lah berhubung kita manusia masih don, ada keyakinan kalau dunia iki wujud ning ati, mongko ya itu sing dadekno gelap. Baik secara batiniah, lebih-lebih secara dohiriah berdasarkan dalil akal realita atau logika wujud dunia lah ngoten nggih. Lah ini yang menjadikan kita itu gelap dalam hati. Lalu didatangkanlah pengajaran tentang bagaimana cara untuk menghilangkan gelapnya hati, yaitu dunia dalam diri. Akhirnya jenengan melakukan, udah lakukan, akhirnya cahayani murup fana itu ya, musyahatul fana. Mungkin ya voltasenya tasik 20 mungkin ya, belum 110 si 20 kelip, tapi lumayan daripada sing plus tok, sing petok kok plus tok pet. Lah Bapak Ibu, karena hati ini terpengaruh dengan jasad, keadaan dunia. Inilah Pak yang kumaksud, satu ayat mengatakan wama ubarri'u nafsi, belum bebas tentang tipu-tipu hawa nafsu. Aku tidak pernah mengatakan aku sudah bebas dari kepentingan nafsu. Nah ini ayatnya wama ubarri'u nafsi, yang nafsu itu inna nafsa la amratum bisu, ngajak lali pada Allah, berbuat jahat. Dari pertanyaan, kalau kami sudah di musyahadatul fana terus isdet ya nopo? Bebas jenengan. Mana yang mempengaruhi? Secara jasmani enggak ada toh? Enggak ada. Tadi saya katakan ruhani itu kena pengaruh jasmani ini karena jasmani masih di dunia. Coba jasmani mati, ruhaniah bebas. Laksana burung sudah keluar dari sangkar, bebas.
miber kemana, mabur kemana, bebas. Tapi kalau disangkar, mana bebas. Dunia ini Pak, jenengan kali kula ini masih ada di dunia ini, laksana jenengan ikut di dalam telur ayam, terbatas. Bikin apapun terbatas. Sampai di Indonesia terbatas, nggak boleh keluar negeri. Boleh jikalau ada syarat yang harus sampai tetepi. Jenengan kali kula bebas melaku cukup di negeri sendiri. Tapi kalau jenengan kepingin keluar dari negeri Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, ada syarat yang harus sampean penuhi. Kalau enggak sampean penuhi namanya ilegal. Kalau ilegal sampean ini kena hukum. Enggak iso tenang. Golongan kita yang masih gelap hati pada Allah. Terus kok tinggalkan dunia ini masuk ke alam berikutnya, iku sama halnya seseorang masuk ke negeri orang lain ilegal. Betul legal. Kalau legal iku resmi. Berarti syarat-syarat itu terpenuhi. Kalau ilegal enggak punya syarat. Sampai tanya teman-teman yang ada di mana itu negeri seberang terus ilegal, sembunyi-sembunyi Pak, nggak ada kenyamanan, takut ditangkap polisi gini-gini, wadah wes, seperti itu. Coba kalau legal, syarat-syarat yang diperlukan ikut jenengan penuhi apa sih? Syarat-syarat kita keluar dari dunia yang harus dipenuhi. Darul akhirah. Darul akhirah. Sudah terbebaskan hati dari gelapnya terhadap Allah. Gelapnya dunia ya, yang menjadikan sebab akhirnya Allah gelap. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih gelap terhadap Allah karena tidak mau menerima rasa, kok dia meninggal, apa ayatnya? Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Fahuwa mongko utawi wong sing koyok ngene iku a'ma, yo wuta peteng, wa adallu lan lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Ya sudah. Ini kabar baik yang diterima oleh orang-orang yang percaya. Dan ini kabar sebagai kabar peringatan bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya sudah, nanti dibuktikan sendiri. Masalah kita semuanya bakal mati. Sing sugih yo mati, sing punya jabatan yo mati, yang nggak punya yo mati, tetap mati. Tinggalkan alam dunia, masuk ke alam lain yang lebih luas. Pertanyaannya, jikalau kami sudah di musyahadatul fana terus meninggal, terus bagaimana? Pak, kalau boleh saya berkata, justru jenengan iki lahir batin bebas dari kegelapan. Karena yang menggelapkan itu sudah Anda tinggalkan. Baik secara ruhaniyah, lebih-lebih jasmaniyah. Laksana jenengan burung keluar dari sangkar. Laksana ayam, anak ayam sudah netas dari telur. Udah bebas, bisa lari sana, lari sini. Walaupun cahayanya itu musyahadatul fana. Apalagi kamil, apalagi bakok. Makanya mengapa diisyarahkan Allah
tentang secara syariat tentang surga itu kok tingkat. Ya di situ. Yang jelas mesti ketemu pada maksud. Kan mafhum mukhalafah ayat 72 kan gini, Pak. Kebalikan maksud. Sing sapa wonge atine wis gak wuta nang Allah, mana sih tanda ati yang tidak buta? Ning ati sampean niku ada pangrasa. Ono ihsan yang mengatakan sedaya Allah, walaupun jenengan iku tidak seperti kamil dan bako. Siapa dalam hatinya ada sebiji sawi iman yang benar hanya pada Allah, maka inilah modal jenengan iki tak akan gelap ngalami alam yang setelah alam dunia. Ada jaminan? Ada. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan kan sampun walaupun sedikit kan wis gak ngaku-ngaku wujud toh. Musyahadatul fana, walaupun musyahadatul fana detik-detik itu kan sudah wujud selain Allah, kehendak selain Allah, kudrat selain Allah kan gak ada. Ya ini kemurnian dalam sebuah tauhid di sini. Makanya dalam keterangan maqala dikatakan sopo sing mati membawa tauhid pada Allah walaupun sebiji sawi, ini modal yaghfir lakum dzunubakum wa kaffir angkum sayyiatikum. Istilah Abu Nawas, Pak, pakai politik. Gusti kula niki mboten kiyat panase geni neraka. Kula nggih mboten pantes nek kula niki sebagai ahli surga karena kesalahan saya terlalu banyak. Ngoten iki Gusti Allah paham. Politiknya Nabi Abu Nawas iki paham. Napa? Ben pantes mlebu surga kesalahane di ngapura. Lho ngoten. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Jenengan yang sudah di musyahadatul fana asli nih, aku tak ngomong asli nih. Ora kepingin lali, lah ngoten nggih. Ora kepingin ati sampean iku putus dikira dengan Allah. Aku yakin. Terus aku tanya, sing mutus sapa? Sampean mesti sadar. Oh iya, sing mutus iku ya sapa maneh? Nek gak sejatine urip iki. Sing nyambungno ya sapa maneh? Nek gak sejatine tapi golongan yang belum ada di situ mboten saged. Mesti yo aku pokoknya makhluk. Sapa cak sing nulungi awakmu? Pakde. Cakae wong kae wis mesti ngoten. Isine sik makhluk kae. Nek ngomong Allah iku hanya berhenti di sebuah nama. Enggak seperti yang sudah di musyahadatul fana. Dari awal janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahan aku. Ya itu sudah, jenengan sudah di zona itu aman. Apalagi di kamil, apalagi di bako. Makanya kalau boleh saya mengatakan siapa sih ahli surga itu, sekarang sudah bisa dijawab. Itulah mereka yang dalam hatinya sudah ihsan, wis nek gak cocok faktane besok di lapangan. Besok lho ya sing jari syariat di akhirat. Suweken cocotku. Lho sepenak toh. Gampangane ngomong tak taruhno semua diriku untuk menebus dari kesalahan jenengan. Lho wis enak ngene. Makane aku ya kepingin dadi makmum kok, makmum iku enak wis. Kapan-kapan gantian ngono lho Pak, ngoten lho.
ngoten di gantian. Oke. Jadi di situ Pak, dari pertanyaan tadi bagaimana selanjutnya, jaminan sudah, sing penting wis ojo geser dari ajaran itu pun beres. Lanjut, masih ada? Mungkin Ibu? Sampun nggih. Oh wonten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nempakaken dalem Nur Hidayat saking Sapuran Wonosobo. Dulu di tempat ini juga saya pernah bertanya tentang dzikir nafi isbat la ilaha illallah, ora ana sapa-sapa, ora ana apa-apa kejaba aku sing disebut Allah. Berlanjut di situ ketika holwat lagi ada suara begini Gus, sing nyatane kok sebut menungso kuwi sejatine ora duwe raga, menungso kuwi ora duwe ati, menungso kuwi ora duwe rasa, rasa kuwi sejatine aku kabeh. Aku Allah maksudnya Gus. Sampai di titik ini saya yang bernama Nur Hidayat itu bingung Gus, kentir ibaratnya ngoten. Hampir 1 minggu belum ada jawaban. Terus waktu itu mukasafah lagi, di sana itu saya ibaratnya gelut ngeten, bertarung nggih Gus, gelut kalih wewe. Wujud wong wadon sing pakaiane ora genah-genah nika. Setelah berlangsung lama ora ana sing mboten wonten sing kalah, mboten wonten sing menang. Dulu kan jenengan pernah membekali jangan kau pandang makhluknya, tapi pandanglah siapa yang menghidupi makhluk itu. Setelah itu makhluk tersebut ngawe-awe begini, rene le kowe nek carane kok ngono ora bakal menang karo aku, rene tak tuduhi ngoten. Makhluk itu membawakan Al-Quran yang sudah rusak, sudah bodol. Ya ketebalannya seperti itu Al-Quran pada umumnya. Ketika dibuka, saya buka, itu tulisannya cuma satu Gus, Hu Allah, yang lainnya kosong, cuma Hu Allah. Begitu saya sadar, terus saya holwatkan lagi zikir sir Hu Allah, itu ternyata di dalam Hu Allah itu ada aku Allah. Di dalam aku Allah itu masih ada lagi la ilaha illallah. Ibaratnya ora ana sapa-sapa kejaba sing kok sebut aku ki Allah ngoten. Makaten nyuwun penjelasanipun. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, tauhid la ilaha illallah iku asline substansinya itu pemahaman dari huwa anta ana. Cuman bagaimana kita akan paham bahwasanya di dalam la ilaha illallah kulit iku tersimpan sebuah makna yang hakiki nafi isbat. Lah wong ilmune ora dibuka ning tengah masyarakat. Jadi kita hanya cukup dikir la ilaha illallah, itu aja, nggak bisa tembus. Makanya ada istilah orang dikir itu hanya bilisan, artinya kayak sok sambung, karena penghantar yang disebut wasilah tali antara ruh dengan aku urip yaitu disebut Allah, itu nggak ada yang disebut rasa. Makanya mohon maaf ya,
dengan adanya para masyayikh, guru-guru kita, bimbing kita tentang dzikir rasa, tentang dzikir ana, itu sebetulnya beliau itulah yang wajib kita katakan sebagai orang yang langsung membawa estafet risalah Rasulullah. Asli nih ngoten. Asli nih ngoten. Cuman berhubung kita umat Islam sudah kadung kedoktrin oleh ajaran kaum Khawarij, udah dilibas, sudah entek. Tapi enteknya itu gak mate, tidur sementara, ngoten lho. Tiarap. Kalau perang ada musuh tiarap, yo wis ora bedil, epok-epok mate. Epok-epok. Tapi ora. Nah, penjabaran dari beberapa kalimat tadi. Betul, Pak. Di dalam Allah itu sebetulnya adalah ana. Ingsun yang kembali kepada sejatine, yaiku laisa kamislihi syai'un. Itulah maksud sebetulnya la ilaha illallah. Asli nih. Berhubung ilmu di dalam huwa anta ana ini gak digelar di tengah-tengah tauhid la ilaha illallah, syariat, kita orang syariat ya ora paham. Hati sekedar maca terus ngarep-ngarep pahalane gitu ya. Hati nggak iso tembus, nggak iso sambung. Jadi betul sudah proses yang mana Allah pahamkan terhadap kejadian ritual sampean khalwat sampean seperti itu, sehingga sing sampean hidangkan itu di tengah masyarakat bener la ilaha illallah, tapi ruhaniyah kedah sambung terhadap urip kuwi mang ingsun tadi mekaten nggih. Tasik wonten cukup ya. Ini kula wau budal itu sondok getir-getir garwa iku wis krasa, ngerti krasa nggih, wis 9 sasi punjul ya nggih. Ngapunten Kang Kathah, mari ngono jare Mbah Yai Fatoni, gawe maneh cocok. Wong beliaunya nggih ngoten kok tak tiru. Pun ngoten-ngoten mengki mawon kapan disambung luwih dangu melih. Sedaya napa dalu niki ingkang sampun Allah berikan terhadap jenengan kali kula berupa ilmu kala wau saged dados ilmu ingkang manfaat barokah fidini wad dunya wal akhirah, terutama terhadap anak putu kita, terhadap sedaya pengikut-pengikut setia baginda Rasul. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.